Bu Citra menatap lekat ke arah menantunya, matanya mengikuti gerakan tiap langkah Laura. Dalam setiap langkah yang diambil Laura, Bu Citra bisa melihat betapa menantunya itu menahan rasa sakit, rasa yang sama seperti yang dia rasakan saat menikah dulu. Hal ini membuat Bu Citra merasa bahagia karena Laura bukanlah wanita hina yang dipungut putranya dari tempat kotor. Bu Citra yang sebelumnya merasa ragu dengan kesucian Laura sebelum menikah dengan Ridwan, kini apa yang dia saksikan pagi ini seolah menepi semua keraguan itu. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah salah dalam menilai Laura. Bu Citra berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai saat ini dia tidak akan mudah terprovokasi lagi. Bu Citra tersadar dari lamunan wanita itu lantas tersenyum saat menantunya sudah berjarak 2 meter darinya. Duduk di sini, Nak. Bu Citra menepuk kursi di sebelahnya dengan lembut. Laura mengangguk patuh, sementara Ridwan segera menarik kursi agar istrinya bisa langsung duduk di samping mamanya. Mereka duduk bersama mengelilingi meja makan. Suasana kehangatan terasa menyelimuti tempat itu. Laura tersenyum, mengambil piring dan segera menyendok nasi ke dalam piring suaminya sambil memperhatikan lauk pauk yang ada di atas meja. Laura bertanya pada suaminya, "Lauk apa yang ingin kamu makan, Mas?" "Ayam saja, sayang," sahut Ridwan tersenyum. Sorot matanya berbinar bahagia mendapat pelayanan istrinya seperti ini. Bu Citra yang menyaksikan adegan tersebut tak kalah berbahagianya, hatinya bersyukur sekali mendapatkan menantu yang benar-benar mengurus putranya, berbeda dengan mantan menantunya terdahulu yang tak pernah melayani hal-hal kecil seperti ini. Bahkan hanya sekedar membuatkan minuman saja tidak pernah. Wanita parubaya itu menatap Laura dengan penuh kebahagiaan dan rasa bangga. Siang hari, Laura diajak Ridwan pulang ke rumah Bu Citra karena di rumah itu masih banyak keluarga besar Ridwan yang berkumpul. Mereka ingin mengenal Laura lebih dekat. Laura menatap Ridwan dengan sedikit kekhawatiran. "Mas, kita nggak menginap di sana kan?" Ridwan tersenyum. "Enggak, sayang, mulai hari ini dan seterusnya kita akan tidur di rumah tempat kita menikah. Kalau kamu bosan di sana, kita bisa tidur di apartemen. Kamu sudah lama tidak tidur di apartemen kan?" sahut Ridwan sambil mencium tangan kanan istrinya. Matanya tetap fokus menatap jalanan. Laura tersenyum kecil. "Iya, Mas. Aku suka dengan apartemen itu. Sama di sana hanya ada kita berdua saja, tidak seperti di rumah banyak pelayan. Memangnya kenapa kalau kita cuma berdua?" tanya Ridwan. Otaknya kembali berkelana mengingat petualangan tadi malam. Laura berpikir jenak. "Enggak apa-apa, cuma lebih tenang aja." "Iya, itu dulu. Tapi nanti kamu gak akan bisa tenang lagi," sahut Ridwan dengan senyum misterius. "Di apartemen itu kita bisa mengulang kegiatan yang tadi malam di tempat mana saja yang kita mau, tidak mesti di dalam kamar." Laura memukul pelan lengan suaminya lalu berkata, Kenapa mas sekarang jadi mesum banget? Dulu nggak begini," keluhnya. Ridwan langsung tertawa lepas sambil mengusap puncak kepala istrinya. "Dulu kita belum menikah, sayang. Tenang aja, Mas mesumnya cuma sama kamu. Malam ini kita tidur di apartemen ya?" tanyanya, menoleh sebentar ke arah istrinya sambil menarik turunkan kedua alisnya. "Enggak," tolak Laura cepat, dan itu membuat Ridwan kembali tertawa. "Kalau kamu nggak mau, nanti kita bulan madu saja." Posisi Laura di perusahaan Alea sekarang digantikan oleh Dara, karyawan senior yang sudah lama berkiprah di sana sebelum Laura mengundurkan diri. Dia telah melakukan serah terima pekerjaan kepada Dara. Hari ini untuk pertama kalinya Alea ditemani oleh Dara mengunjungi perusahaan Ridwan untuk menghadiri
meeting membahas kelanjutan proyek bersama mereka. Pak Erwin kemana Bu Alea? Tanya Ridwan heran, sebab biasanya setiap ada meeting, Alea selalu didampingi oleh Pak Erwin. Pak Erwin tidak masuk kerja, Pak. Istri beliau sedang sakit, jawab Alea lirih. Sudah 2 hari ini Pak Erwin tak menjalani rutinitas kerja. Hal itu disebabkan istrinya tengah sakit. Makanya, dalam beberapa hari ini Alea akan rutin pergi ke kantor, walaupun itu hanya beberapa jam saja. Acara meeting selesai, Alea dan Dara segera meninggalkan ruangan. Mereka langsung melangkah menuju pintu lift. Tanpa disadari, Alea bertemu dengan Monica yang juga hendak turun ke lobi. Alea, ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu, ujar Monica. Alea memandang Monica seolah tidak tertarik dengan omongan wanita di hadapannya. Katakan saja sekarang, aku tidak punya banyak waktu, saut Alea dengan wajah dingin. Monica berusaha menahan emosinya lalu berkata, aku mau membuat kesepakatan dengan kamu. Kesepakatan apa? Bukankah kita tidak ada hubungan apa-apa lagi? Sombong sekali kamu. Kalau aku tidak bercerai dengan Darrell, tidak mungkin kamu bisa berada di posisi seperti sekarang ini. Kamu tidak akan menjadi menantu keluarga Anderson, dan kamu tidak akan pernah bertemu dengan Pak Erwin. Kamu juga tidak akan menjadi seorang CEO dari perusahaan Pak Aditya. Alea menghela nafas, lalu berkata dengan tegas, tidak usah berandai-andai, semua sudah terjadi. Aku sombong hanya pada kamu saja. Aku sudah muak melihat tingkah kamu, Monica. Harusnya kamu introspeksi diri. Kenapa hidupmu sekarang seperti ini? Cobalah menjadi orang yang baik, pasti kebaikan akan ikut menyertaimu juga. Jangan menceramahiku, aku tak membutuhkannya, ucap Monica tegas, kedua tangannya mengepal kuat. Aku hanya ingin membuat kesepakatan saja. Jika kamu menghendaki aku berbakti pada Ibu Kinarsi, aku punya 2 persyaratan. Syarat yang pertama, aku mau kamu mengusahakan Siren kembali dekat denganku seperti dulu. Syarat yang kedua, aku mau menjual rumah yang kamu berikan pada ibuku. Mendengar kata-kata Monica, Alea langsung tertawa, lalu senyum sinis terpampang di wajahnya. Monica, kesepakatan yang kamu buat itu apa untungnya buatmu? Terus syarat yang kamu ajukan juga apa untungnya? Bagi aku tidak peduli kamu mau berbakti atau tidak dengan ibu kamu. Yang durhaka bukan aku, tapi kamu, saut Alea menjeda ucapannya sejenak, lalu melanjutkan, mengenai rumah itu, aku memberikannya untuk Ibu Kinarsi. Jadi, kamu tidak ada hak untuk menjualnya. Setelah mengucap itu, Alea langsung masuk ke dalam lift bersama Dara, meninggalkan Monica yang masih terpaku mendengar jawaban yang dilontarkan oleh Alea. Malam hari di rumah Monica, saat seisi rumah telah terlelap dalam mimpi, tiba-tiba kobaran api membesar dari sudut rumahnya. Simbo yang merasakan hawa panas menguar serta merta bangkit dari tidur lelapnya dan berlari sigap menuju kamar Monica. Dalam keadaan panik, Simbo menggedor-gedor pintu kamar majikannya sambil berteriak dengan suara bergetar, "Nyonya bangun, cepat bangun, kita harus segera keluar dari rumah ini." Monica terbangun dari tidur pulasnya bersama Kiran. Kegaduhan di luar kamar membuatnya merasa cemas. Suara pintu kamarnya digedor dengan keras oleh pembantunya yang berteriak panik, "Bu Monica, rumah ini terbakar, kita harus segera keluar." Mendengar itu, Monica langsung panik dan membangunkan Kiran yang masih tertidur pulas. "Kiran, bangun sayang, kita harus segera keluar dari rumah ini," ucap Monica sambil mengguncang tubuh mungil putrinya. Monica segera membuka pintu kamarnya. Asap tebal serta hawa panas api langsung menyambutnya. Dia batuk-batuk seraya menutup hidung dan mulutnya dengan punggung tangan. "Mbok, tolong bawa Kiran keluar rumah lebih dulu. Aku mau mengambil beberapa barang berharga milikku," perintah Monica dengan suara serak. "Tapi Nyonya, apa tidak bahaya? Api di rumah ini sudah besar." Simbo mengkhawatirkan keselamatan majikannya. "Nggak usah banyak omong, Mbok. Kita tidak punya banyak waktu. Cepat bawa Kiran keluar." Monica
meninggikan suaranya karena panik. Simbok langsung mengangguk. Dia segera menggendong Kiran yang masih mengantuk dan ketakutan. Mama, Mama! Kiran merentangkan tangan kanannya, seolah ingin menjangkau Monica, tak ingin dipisahkan. Monica mengambil langkah cepat menuju lemari pakaian yang ada di dalam kamar. Meski pandangan mulai kabur akibat asap, dia berusaha tetap tenang dan fokus. Dalam kepanikan, wanita itu membuka lemari dengan tangan yang gemetar. Dia segera mengambil kotak perhiasan emas dan beberapa dokumen penting. Tak lupa, dia mengambil ponsel dan kunci mobil yang terletak di atas nakas. Kunci tersebut dia masukkan ke dalam kantong celana piyama karena kedua tangannya sudah penuh dengan barang-barang penting. Tiba-tiba lampu di dalam rumah padam. Dalam kegelapan, tangan yang masih gemetar itu langsung menyalakan lampu senter yang ada di ponsel. Ketika Monica hendak keluar kamar, asap pekat mulai memenuhi ruangan dan api menjalar ke bagian dalam rumah. Hatinya berdebar kencang dan matanya berkaca-kaca akibat asap tebal dan api yang mulai merambat hingga ke atap rumah. Monica merasa tertekan. Dia tak bisa berlari sebab api mulai mengelilingi dan mencegah jalannya. Apa yang harus kulakukan? Pikirnya panik, mencari cara untuk selamat dari kobaran api yang kian menerkam. Di halaman rumah sudah banyak orang-orang yang berkumpul. Ada yang hanya menyaksikan kebakaran dan ada juga yang membantu memadamkan api karena mobil pemadam kebakaran belum datang. Tolong bantu Bu Monica, dia masih ada di dalam rumah. Simbok berteriak sambil gemetar karena panik. Wajahnya penuh ketakutan. Sangat beresiko sekali, Mbok. Apinya sudah menyebar seperti ini. Niat menolong, nanti ujung-ujungnya malah terjebak di dalam sana, sahut seorang pria. Meski ditolak, Simbok tidak berhenti memohon pada yang lainnya. Dia terus mendesak orang-orang di sekitarnya untuk menolong Monica. Beberapa orang ingin menolong, tetapi langsung dicegah oleh keluarga mereka sendiri. Mama, isak Kiran ingin masuk ke dalam rumah, tetapi tubuhnya masih berada di dalam gendongan Simbok. Air mata berlinang di pipinya yang mungil. Pak, tolong, ibu anak ini masih di dalam. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana dengan nasib anak ini? Ucap Simbok dengan suara memelas. Matanya berkaca-kaca. Saya bisa saja masuk ke sana, tapi badan yang sudah tua ini bagaimana bisa membantu jika di dalam sana ibu anak ini tak sanggup berjalan? Seorang pria bernama Raka baru saja memarkirkan motornya dan langsung menghampiri kerumunan dengan wajah khawatir. Pak, apa sudah menghubungi pihak damkar? Tanya Raka dengan wajah panik. Sudah, Pak, sahut salah satu warga terlihat cemas memandang ke sekeliling, sementara yang lain sibuk memadamkan api dengan perasaan cemas, khawatir api menjalar ke rumah sekitarnya. Pak, tolong, ibu anak ini masih berada di dalam, ujar Simbok terisak. Raka tanpa berpikir panjang langsung melangkah masuk ke dalam rumah Monica. Di dalam rumah keadaan semakin memburuk. Monica mencari jalan keluar, bingung melihat sebagian plafon yang sudah terbakar dan kerangka atap yang terbuat dari kayu mulai berjatuhan. Tolong, teriak Monica dengan gemetar, memegang barang-barang berharga miliknya. Mendengar suara teriakan itu, Raka berusaha mengedarkan pandangannya mencari sumber suara. Kamu di mana? Tanya Raka. Tolong, aku di sini, seru Monica seraya menggerakkan cahaya senter guna memberi petunjuk pada Raka. Raka melepaskan jaketnya untuk melindungi dirinya dari panas api. Kemudian dia melangkah ke arah Monica. Sebelum Raka mencapai tempat Monica, tiba-tiba terdengar suara teriakan kesakitan. Pekik Monica kesakitan. Astagfirullah, ucap pria itu terkejut melihat Monica terjatuh dengan kakinya tertimpa reruntuhan atap yang jatuh tepat di atas kakinya. Raka segera mengibaskan jaketnya untuk menjauhkan
menjauhkan kayu itu dari kaki Monica. Dengan sigap, dia membopong tubuh Monica keluar dari rumah. "Kotak perhiasanku!" gumam Monica lemah namun tak dihiraukan oleh Raka. "Alhamdulillah!" seru para warga bersamaan, lega melihat Raka dan Monica berhasil keluar dari rumah. "Nyonya," Simbok menatap dengan cemas ke arah Monica yang sudah pucat. "Cepat bawa ke rumah sakit," ujar tetangga Monica penuh kekhawatiran. "Tolong bawa aku ke rumah sakit, kakiku sakit sekali," erang Monica. "Nyonya, apa ada membawa kunci mobil?" tanya Simbok. "Ada, Mbok, di saku celanaku," saut Monica. Simbok segera mengambil kunci mobil dari saku celana Monica. "Apa Nyonya masih bisa menyetir mobil?" tanyanya lagi khawatir. Monica hanya bisa menggeleng lemah, menyatakan ketidaksanggupannya untuk mengemudikan mobil. "Biar saya yang menyetir mobilnya," timpar Raka mengambil alih kendali situasi. Simbok segera menyerahkan kunci mobil kepada Raka yang siap membantu Monica menuju rumah sakit. Setelah menitipkan motornya pada tetangga sekitar rumah, Raka membantu Monica duduk di jok samping kemudi, sedangkan Simbok dan Kiran duduk di jok belakang. Berita tentang kebakaran rumah Monica akhirnya sampai juga ke mansion. Fadil memiliki kenalan yang tinggal di sekitar rumah Monica, dan tadi pagi dia mendapatkan kiriman video yang menunjukkan rumah Monica sedang terbakar. Video itu kemudian dikirim pada Darel di meja makan. Darel memperlihatkan video tersebut pada istrinya. "Mas, baru kemarin aku bertemu dengan Mbak Monica loh," ungkap Alea. "Ada ngomong apa dia?" tanya Darel penasaran. "Dia mau membuat kesepakatan sama aku. Katanya dia mau berbakti pada ibunya, tapi syaratnya aku harus membuat Siren dekat lagi dengan dia, dan rumah yang aku berikan untuk Ibu Kinarsi dijual." Darel mengerutkan kening, mencoba mencerna syarat yang diajukan Monica. "Kamu jawab apa?" "Ku jawab, dia mau berbakti atau tidak, itu bukan urusanku," saut Alea. "Mas, berarti setelah ini Monica akan tinggal di rumah yang aku beli itu ya? Terus mau tinggal di mana lagi dia? Dia pasti sudah tidak memiliki uang untuk membeli rumah lagi," saut Darel sebelum menyuap makanannya. Beberapa hari kemudian, mobil Monica memasuki halaman rumah ibu kandungnya. Simbok bergegas membantu Kiran keluar dari mobil. Lalu dia mengambil tongkat penyangga, menyerahkannya kepada Monica yang duduk di jok samping kemudi. Ketika Bu Kinarsi menyadari ada mobil parkir di halaman rumahnya, dia segera membuka pintu. Tatapan penasarannya tertuju pada anaknya.